Assalamualaikum sahabat Syadul Asad. Berita viral, Oknum Tentara Nasional Indonesia membantai anjing, laporkan ke polisi militer. Oknum prajurit TNI membuat malu Panglima Tentara Nasional Indonesia, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Prajurit yang diketahui berdinas di Kesatuan Batalion Kavaleri Karah Endah, Sumatera Selatan, diduga menembak mati seekor anjing. Informasi itu didapat dari foto yang pertama kali diunggah oleh akun Twitter. Alhasil, perbuatan sadis itu pun mendapat kecaman dari Ketua Animal Defenders Indonesia, yaitu Doni Herdarutona. Ketua Animal Defenders Indonesia yang disingkat dengan ADI, yaitu Doni Herdarutona. Dia menduga bahwa senapan yang dipakai adalah senapan angin dan seragam loreng yang dipakai tidak menunjukkan identitas kesatuan apapun. Awalnya, ia menduga bahwa pelaku adalah orang sipil dengan bergaya militer. Namun, setelah pihaknya mendapatkan foto asli dan melakukan penelusuran, pelaku diduga adalah anak buah Jenderal Andika Perkasa. Dia anggota TNI ternyata. Lebih lanjut, kalau memang benar pelaku adalah oknum TNI, Doni menyebut perlu tindak lanjut dan penyelidikan hingga penegakan hukum, karena menurutnya apa yang telah dia unggah sudah meresahkan masyarakat banyak. Jika pelakunya adalah anggota TNI, perlu diingat mereka menggunakan jasa hewan, termasuk anjing, dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tidak sepatutnya berlaku seperti ini pada hewan yang menjadi sahabat manusia. Ia menyebut jika pihak TNI harus memproses anggotanya yang sudah berlaku tidak baik. Kami sedang berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus ini ke polisi militer, ujar Doni. Selain itu, menurutnya, senapan angin bukanlah senapan organik prajurit TNI. Ia menyebut penggunaan senjata termasuk senapan angin diatur oleh perundangan, tidak bisa sembarangan. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari gangguan yang berasal dari luar dan dalam negeri. TNI manunggal bersama rakyat. Hal-hal yang dapat menyakiti khalayak ramai harus dihindari dan mendapat atensi yang baik dari Puspen dan Puspom TNI, katanya. Menanggapi kasus ini, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta atau yang disingkat dengan UMJ, yaitu Khairil Huda, menyebut bahwa tindakan oknum anggota TNI tersebut melanggar hukum. Dia masuk kategori delik pasal 406 ayat 2 KUHP, kata Khairul. Pasal tersebut yang berbunyi, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Senada, pakar hukum Universitas Pelita yaitu Harapan Reski Karo menyebut harus ada pelaporan terkait dengan oknum anggota tersebut dan melakukan penelusuran apakah dia masih aktif atau tidak. Jika memang anggota TNI aktif, menurut saya pelaporannya adalah kepada unit pelayanan dan pengaduan polisi militer untuk diproses apakah terbukti bersalah atau tidak sesuai dengan hukum disiplin militer, kata Rizky. Karena menurutnya dalam melindungi hewan, tidak melakukan penganiayaan terhadap hewan merupakan salah satu bentuk pengalaman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai salah satu ciptaannya, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk sabta marga prajurit TNI, yakni kami Kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Selain itu juga penting untuk mencari tahu motif dan alasan oknum tersebut melakukan perbuatan kejinya, yaitu menurutnya dengan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di tempat kejadian perkara atau TKP.
Kemudian melakukan visum terhadap anjing tersebut, apakah ada peluru di dalam badan anjing atau tidak. Kemudian pemeriksaan apakah kaliber peluru tersebut sesuai dengan senjata oknum tersebut. Apakah menggunakan alat lain untuk melakukan penganiayaan tersebut, kata dia. Rizky juga mengatakan bahwa pelaku juga dapat dilaporkan ke Polsek atau Polres setempat dengan dugaan melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan hewan tersebut mati, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300. Ia menyebut bahwa pidana denda tersebut dilipat gandakan menjadi 1000 kali sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Menurut saya, pelaporan oknum tersebut ke penyidik sudah tepat untuk diproses, diadili di lingkungan peradilan umum karena dugaan perkara tersebut merupakan perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 1 KUHP, ujarnya. Demikian sekilas informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.